Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas P2. Dalam mini vlog kali ini kami akan menampilkan 5 contoh barang publik dan 5 contoh barang swasta. Nah teman-teman, apa sih itu barang publik dan barang swasta? Barang publik adalah barang atau jasa yang disediakan untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat dan tidak dapat dibatasi penggunaannya hanya untuk individu tertentu. Barang publik memiliki 2 ciri utama, yaitu non-rivalry, di mana penggunaan satu barang oleh satu orang tidak dapat mengurangi manfaatnya bagi orang lain, dan non-excludability, yaitu tidak ada individu yang dapat dikecualikan dari penggunaannya meskipun tidak ikut membayar. Karena sifatnya yang tidak dapat diperjualbelikan secara langsung dan tidak memberikan keuntungan bagi pihak swasta, penyediaan barang publik umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Sedangkan barang swasta adalah barang atau jasa yang kepemilikannya bersifat individu dan penggunaannya dapat dibatasi hanya untuk individu yang mampu atau bersedia membayar. Berbeda dengan barang publik, barang swasta bersifat rivalry, yaitu penggunaan satu barang oleh satu orang dapat mengurangi manfaat atau jumlah yang dapat dinikmati oleh orang lain, dan bersifat excludability, di mana hanya individu yang mampu membayar yang dapat menggunakannya. Karena sifatnya yang dapat diperjualbelikan dan memberikan keuntungan, barang swasta umumnya diproduksi dan disediakan oleh pihak swasta melalui mekanisme pasar. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu barang publik dan barang swasta. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa contoh barang publik dan barang swasta berikut ini. Jalan raya merupakan salah satu contoh barang publik karena dapat digunakan oleh semua orang tanpa mengurangi hak orang lain. Dengan demikian, sulit untuk membatasi siapa saja yang dapat mengaksesnya. Namun di sisi lain, jalan raya juga dapat disebut sebagai barang semi publik karena adanya jalan tol yang hanya dapat diakses oleh mereka yang membayar. Taman adalah tempat untuk orang bersantai, berolahraga, dan memperindah lingkungan. Taman disebut barang publik karena bisa digunakan semua orang dan tidak perlu membayar. Gedung kesenian termasuk barang publik karena dibangun oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat umum. Tempat ini bisa dipakai siapa saja buat kegiatan seni, pertunjukan, acara budaya tanpa batas. Fungsinya bukan cuma tempat hiburan, tapi juga wadah kreativitas, pelestarian budaya, dan kebersamaan masyarakat. Perpustakaan umum adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung pendidikan, meningkatkan literasi, dan memberikan akses informasi secara merata kepada masyarakat. Adapun alasan mengapa perpustakaan termasuk barang publik, yang pertama, tidak dapat dikecualikan. Siapapun bisa masuk dan menggunakan fasilitas yang ada dalam perpustakaan tanpa harus membayar. Yang kedua, tidak saling bersaing dalam penggunaan. Jika seseorang membaca buku dan menggunakan komputer, tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk menikmati fasilitas yang sama. Udara adalah contoh sempurna barang publik. Ia bersifat non-rival yang artinya ketika kita menghirupnya, persediaan untuk orang lain tidak berkurang. Dan bersifat non-eksklusif yang artinya semua orang bisa mengaksesnya secara cuma-cuma tanpa bisa dilarang. Motor termasuk barang swasta karena dimiliki oleh individu dan manfaatnya dirasakan langsung oleh pemiliknya. Motor ini tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya. Motor dibeli menggunakan uang pribadi dan dipakai untuk keperluan sehari-hari seperti ke kampus, kerja, atau jalan-jalan. Motor disebut barang swasta karena bersifat pribadi dan tidak bisa digunakan bebas oleh orang lain. Sebuah tas adalah contoh sempurna barang swasta. Berbeda dengan barang publik seperti udara, tas memiliki 2 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu rivalitas. Ketika kita menggunakan tas tersebut, orang lain tidak dapat menggunakan tas yang sama persis pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, karakteristik eksklusivitas, yang artinya kita dapat dengan mudah mencegah seseorang menggunakan tas yang sama pada
dengan menyimpannya di rumah. Handphone adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk komunikasi, internet, dan berbagai fungsi lainnya. Biasanya dimiliki dan digunakan secara pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti menelpon, mengirim pesan, dan menggunakan aplikasi. Mengapa handphone termasuk dalam barang swasta? Yang pertama, eksklusif. Handphone hanya bisa digunakan oleh pemiliknya atau orang yang diberi izin. Yang kedua, saling bersaing dalam penggunaan. Jika seseorang menggunakan handphone, maka orang lain tidak bisa menggunakan handphone yang sama secara bersamaan. Yang ketiga, dimiliki secara pribadi. Handphone dibeli dan dimiliki secara individu, bukan disediakan oleh pemerintah atau untuk kepentingan umum. Baju adalah pakaian untuk menutupi dan melindungi tubuh dari panas, dingin, dan debu. Baju juga menunjukkan kepribadian, gaya, dan budaya. Baju termasuk barang swasta karena dimiliki dan digunakan secara pribadi. Artinya, jika kita memakai baju tersebut, orang lain tidak bisa memakai baju di waktu yang sama. Contoh barang selanjutnya yaitu kacamata. Kacamata dikategorikan sebagai barang swasta karena bersifat pribadi yang hanya dapat digunakan oleh pemiliknya. Orang lain tidak dapat menggunakan kacamata tersebut tanpa seizin pemiliknya, karena dibeli dan menjadi milik pribadi. Oleh karena itu, manfaat kacamata hanya dapat dirasakan oleh orang yang mempunyainya. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai barang publik dan barang swasta. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat serta dapat menambah pemahaman bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.